Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan disiapkan. Selesai. Ya. Terima kasih. Untuk menambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sip. Pintar sekali anak-anak kelas 4 ya. Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Oke, berangkat semua ya. Ya, sip. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema 2, yaitu tentang berbagai profesi. Di tema 2 ini kita akan membahas 3 mata pelajaran. Yang pertama itu bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Dan yang kedua itu tentang IPA, yaitu sumber daya alam. Yang ketiga itu ada mata pelajaran IPS tentang berbagai macam profesi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, itu siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai macam profesi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya melestarikan sumber daya alam. Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cerita fiksi. Adakah di sini yang tahu cerita fiksi itu apa sih? Betul sekali, cerita fiksi adalah cerita yang menceritakan sesuatu yang sifatnya rekaan atau hayalan. Adapun jenis-jenis cerita fiksi, diantaranya yaitu cerita rakyat. Yang kedua cerpen atau cerita pendek, dan yang ketiga adalah novel. Cerita rakyat di sini juga dibagi menjadi beberapa cerita. Yang pertama fabel, yang kedua mite atau mitos, legenda, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita yang pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter tokoh dalam sebuah cerita. Watak atau karakter itu dibedakan menjadi 2, ada yang antagonis dan ada protagonis. Kalau antagonis ini karakter jahat ya, berperilaku jahat, sedangkan yang protagonis itu adalah perilakunya baik atau karakter tokoh yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam sebuah cerita. Alur itu dibedakan menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita tersebut. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam cerita. Nah, di sini Bu Guru sudah mempersiapkan cerita yang berjudul Meja dari Kayu. Nanti Bu Guru akan bagikan kepada kalian. Nanti Bu Guru kasih waktu kalian untuk membaca. Kalian baca ceritanya dan kerjakan soal yang sudah Bu Guru berikan di bawahnya. Oke, untuk ketua kelasnya mohon tolong dibagikan. Oke, sudah dikumpulkan semua ya. Kalau begitu kita bahas bersama-sama soal yang sudah Bu Guru bagikan. Yang pertama, itu siapa sajakah tokoh yang ada di cerita Meja dari Kayu? Siapa yang tahu? Sip, benar sekali. Ada kakek, ayah, ibu, dan anak. Nomor 2, bagaimana watak tokoh yang ada dalam cerita Meja dari Kayu? Ya, sip, benar sekali. Nomor 3, pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita Meja dari Kayu? Nah, tadi itu adalah cerita yang berjudul Meja dari Kayu. Coba sekarang Bu Guru mau tanya sama anak-anak, selain meja yang terbuat dari kayu, apalagi yang ada di kelas ini? Ya, betul sekali, ada kursi, ya, ada jendela, ada pintu, ada lemari. Sekarang Bu Guru tanya, siapakah yang membuat semua itu? Apakah profesi yang mengerjakan semua itu? Benar sekali, profesi yang membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain adalah pengrajin kayu. Nah, coba sekarang tuliskan di buku kalian macam-macam profesi yang kalian ketahui selain pengrajin kayu. Kalian tuliskan profesi yang lainnya. Nanti Bu Guru akan cek satu-satu. Oke, tadi Bu Guru sudah keliling dan mengecek hasil kerja kalian. Ternyata kelas 4 itu pintar-pintar ya. Semuanya sudah bisa menyebutkan bermacam-macam profesi. Nah, profesi sendiri itu apa sih, Bu? Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang harus memiliki atau membutuhkan suatu keahlian. Contohnya yang sudah kalian sebutkan tadi, ada pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu ini keahliannya adalah
mengrajin kayu, membuat kayu menjadi suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain, misalnya meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lainnya. Kemudian contoh lain yaitu nelayan, kemudian petani. Nah, kalau pengrajin kayu sendiri, nah mereka itu menghasilkan kayu atau mendapatkan kayu itu dari mana? Iya, dari hutan. Terus kalau nelayan itu mendapatkan ikan dari mana? Dari laut. Betul sekali. Petani itu bercocok tanamnya di mana? Di sawah. Nah itu adalah termasuk contoh-contoh dari sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam itu apa sih, Bu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Diskusikan berbagai macam upaya tentang melestarikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, nanti tugasnya setiap kelompok menuliskan upaya melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nanti kalau kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu kalian sudah mempelajari tentang materi cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita khayalan, ya. Jenis-jenisnya ada cerpen, ada cerita rakyat, dan ada novel. Jadi buku sudah memberikan contoh kepada kalian, yaitu cerpen atau cerita pendek tentang meja dari kayu. Nah, berkaitan dari cerita meja dari kayu, kita dapat mengetahui bahwa yang membuat meja itu adalah profesi pengrajin kayu, dan kalian juga sudah menyebutkan berbagai macam profesi selain pengrajin kayu. Terus kemudian kalian sudah menyebutkan macam sumber daya alam dan cara atau upaya pelestarian sumber daya alam. Oke, untuk kegiatan kalian di rumah, Bu Guru akan beri PR. Kalian kerjakan halaman 7 di LKS. Besok dikumpulkan ya. Karena waktu sudah habis, jadi silakan kalian berkemas-kemas. Oke, untuk ketua kelasnya silakan disiapkan. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.